Shalom. Semua yang naik kapal semangat saudara. Saya mau minta maaf sebelumnya karena waktu saya bicara sama Cinike, saya yang beri ide sedikit. Cinike kenapa nggak kapal Pelni aja. Jadi mungkin itu idenya sedikit dari saya Bapak Ibu ya. Saudara, waktu waktu Pak Joshua khotbah tadi, tiba-tiba saya teringat waktu acara Monas itu 2007-2008 ya Pak. 2008, saya masih kelas 2 SMP saudara. Hari itu luar biasa sekali, kalau saya tidak salah ada 300.000 jiwa di sana dengan semua keajaiban yang terjadi. Tapi yang saya mau bahas adalah waktu itu saya lihat di siang hari itu agak chaos saudara. Pembagian rotinya. Saya masih di SMP, jadi pemandangan saya masih kurang begitu baik. Jadi waktu saya lihat di tengah chaos 2008 itu tiba-tiba muncul Pak Yusak. Nah, Pak Yusak cuma berdiri, tiba-tiba orang lagi chaos diam. Mungkin orang kira ini Soeharto hidup lagi gitu kali ya. Jadi di tengah semua chaos yang ada, tiba-tiba semuanya diam dan baris teratur. Itu ilahi kali ya. Dan saya lihat pemandangan itu, saya kira juga Pak Soeharto hidup lagi saudara. Karena mirip banget menurut saya ya. Jadi dan sampai malam, saya ini belum nari. Waktu itu saya belum nari, belum marching, belum apa-apa. Saya bagi roti, saudara, saya mau kesaksian sama saudara. Saya tahu ceritanya roti cuma dibeli cuma 100.000, kalau nggak salah. 90.000 yang datang 300. Sampai malam roti gak habis saudara. Saya yang bagi, karena sampai orang tukang ojek ambil seplastik kok kita nggak bisa habis ini ya. Udah sampai itu iya, sampai jam 11 malam, jam 12 malam bilang bagi roti, ini gak pulang-pulang kita. Rotinya gak habis-habis. Saudara, saya ada di sana saudara. Saya saksi hidup dan saya benar-benar lihat selain Pak Soeharto yang tadi, saya juga melihat bahwa benar-benar Tuhan luar biasa di tengah-tengah kita saudara, amin. Dan 2020 saya gak tahu dengan saudara, tapi 2020 di tengah semua COVID, saya lagi bagi salmon di Rawalumbu. Kemarin kan kita dapat 4 ton ya saudara. Saya sebagai pencinta ikan, pas berenang doang, makannya enggak ya saudara ya. Saya jadi ikut bersuka cita. Saudara, saya masih ingat kita waktu 2020 semakin hari itu ibadah kan makin banyak, gak makin dikit saudara ya. Nambah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Zoom ini, Rabu Zoom itu, Kamis Zoom ini, Jumat Zoom itu. Nah, di tengah semua pekerjaan yang luar biasa, saya juga masih ingat mungkin beberapa saudara, 2020 adalah masa penampian besar menurut saya di Mahanaim. Ada beberapa yang benar-benar selama ini pindah benar-benar karena nggak sepakat, tapi ada yang dilahirkan yang baru. Nah, di masa itu saya melihat bahwa saya luar biasa saudara. Saya sedih karena beberapa teman-teman saya yang biasa nari udah nggak ada. Tapi juga saya lihat ada generasi yang luar biasa. Karena di akhir tahun 2020 kalau saya nggak salah ada retreat youth. Ada retreat youth se-Indonesia di sini. Dan yang paling luar biasa adalah waktu itu datang lobster, salmon. Saya bagi salmon di Jembatan 5 saudara. Waktu saya datang ke beberapa rumah, ini apa? Ikan apa? Ikan salmon. Mas salmon obaja. Mereka taunya ikan cuek Bapak Ibu. Taunya ikan teri, tahu ya, ikan basah. Ikan salmon itu apa? Udah pokoknya potong aja, goreng aja Bu, enak Bu saya bilang. Waktu kita benar yang kata Pak Joshua bilang, waktu kita mengerjakan yang Tuhan mau itu luar biasa sekali blessingnya. Nah, mari kita masuk ke firman Tuhan. Waktu saya terima chat dari Ibu Sekretaris yang luar biasa, saudara, saya coba langsung berdoa. Saya terima siang-siang hari Rabu kalau nggak salah. Saya langsung berdoa. Dan yang bikin saya deg-degan adalah semua isi yang sepertinya Tuhan ingin saya sampaikan itu di luar dari yang biasa saya sampaikan. Makanya tema saya hari ini adalah menyanyikan keadilan Tuhan. Saudara, saya masih deg-degan sekali. Saya nggak tidur 2 hari loh saudara. Saya ini tadi sama kayak Pak Joshua, tadi saya baru bikin PPT selesai jam 2. Saya baca-baca jam 3, jam 4. Itu biasa ya saudara ya, pengkhotbah ya saudara. Oke, tapi hari ini mari kita bahas sama-sama menyanyikan keadilan Tuhan. Next slide. Saudara tahu bahwa saudara dan saya ada di sini karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kau yang ada di sini, kau sudah dipertahankan Tuhan. Jadi daripada kita jadi bajingan-bajingan, mari kita stop dan melihat dan menyanyikan ucapan syukur karena keadilannya buat setiap hidup kita saudara. Saudara percayalah, gereja luar orang-orang lain lihat Mahanaim itu nggak fair. Semua anugerah, semua keuangan yang kita terima, saya bahkan sedikit setuju, gak fair.
Tapi keadilan Tuhan yang membawa sumpah Tuhan yang memastikan saudara dan saya boleh masuk ke sana. Saudara, mari coba lihat, mata kita melihat apa yang Tuhan buat. PK saya di Mannheim 2 juta sebulan, tapi saya orang Cibitung pertama yang ke Argentina 2 kali. Mau nunggu OMR berapa tahun saudara? Mau nunggu gaji 10 juta berapa tahun untuk bisa ke sana? Tahun ini aja Tuhan akan bawa saya ke 6 negara, 3 negara sudah. Jadi ini bukan omong kosong. Jadi mungkin kalau saya nunggu harus mau ngotot, mau gaji yang 10 juta, mau kerja di mana? Keadilan Tuhan dalam menaklukkan setiap dosa dan kelemahan kita. Saudara, mari percaya bahwa setiap kelemahanmu sudah ditanggung dalam kayu salib Yesus Kristus. Extravagant love, darahnya yang membuat kita ada dan boleh. Jadi saudara nanti yang masuk ke, saya nggak pakai tongkang, kayaknya jelek banget ya, pelni, kapal pelni, entah apalah namanya. Saudara mari pakai jaket biar nggak masuk angin. Deklarasi yang kuat, semangat taklukkan samudra. Waktu saya terima chat dari Pak Joshua untuk mengerjakan darat, saya bersyukur sekali saudara. Saya benar-benar dapat tugas nanti di lampu merah, keluar tol Barat Bekasi. Di bawahnya akan, di atasnya ada tulisan Indonesia Emas. Saya sangat menunggu saudara ya. Tanggal 7 nanti saudara yang belum ada tugas dari panggilan boleh ikut saya di sana. Saudara bisa lihat nanti ada tukang-tukang ojek yang berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara ya. Saudara yang bisa join, saudara yang mau nabur durian juga boleh. Mau nabur buah apa aja boleh juga saudara. Nah, ayat berikutnya. Mari kita baca sama-sama Keluaran 34 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Sebelum ke ayat berikutnya di pasal yang sama, saudara, waktu saya sampai ke Brazil, saya ke Sao Paulo dan saya berdiri di sebuah jalan yang sepanjang jalan itu dipakai untuk arak-arakan LGBT besar-besaran. Waktu saya mulai jalan saudara, saya tidak bisa pungkiri, saya bawa ayat ini di hadapan Tuhan. Boleh ayat berikutnya? Segeralah Musa berlutut. Saya tahu Tuhan, saya belum nyampe level Musa lah, tapi saya baca, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah Brazil atau bangsa-bangsa yang saudara sudah lalui dan akan lalui. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah Brazil atau bangsa saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, ada sebuah dilema yang saya mau coba ajak ngobrol sama saudara. Waktu saya berdiri di sana, saya bilang gini, Tuhan, di jalanan ini saya tahu hatimu sangat sakit. Tapi saya sendiri sadar, saya mau doain orang-orang berdosa, dosa saya juga banyak. Jadi waktu saya mau mendoakan mereka, saya ngaku, Tuhan, saya tidak lebih baik dari Yerobeam, saya tidak lebih baik dari banyak orang yang jelek di Alkitab. Tapi saya bahkan gak nyampe Musa, jauh banget. Izinkan saya memintakan ampun untuk bangsa ini. Kenapa sampai kita ke sana? Nah, mari kita belajar sama-sama saudara. Kita akan belajar sedikit tentang Nahum. Next slide. Saudara, sepanjang kitab Nahum isinya adalah sebuah nubuatan dan peringatan untuk Asyur atau Niniwe. Saudara bisa tahu bahwa di zaman Yunus Niniwe diselamatkan, tapi dalam 155 tahun plus 20 Niniwe tetap hancur. Jadi artinya di zaman Yunus mereka bertobat dan mereka sudah puasa, kita juga tahu semua ceritanya. Tapi itu tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Pertobatan itu tidak berlanjut, dosanya yang lanjut. Next slide, saudara bisa lihat sedikit ya, ini supaya saya pakai MTH saya pakai dikit-dikit saudara ya. Pokoknya ada info-info begitu, teologi ya gitu ya saudara ya. Asyur di daerah sana di tahun 600 sebelum Masehi. Jadi ya itu ada Obaja. Kalau Obaja yang sekarang 2010 sesudah Masehi ya. Kalau ini sebelum, ya ini kira-kira gambarannya. Next slide. Dan ini ada 12 nabi kecil, saudara. Nabi kecil kita tahu bukan badannya yang kecil, tapi memang pasalnya aja yang dikit saudara. Tapi tugas dan misinya tetap
besar dan luar biasa. Artinya saudara gini, setiap saudara yang mungkin dapat tugas yang cuma patok pohon sebelah mana, saudara dapat tugas doling sebelah mana yang mungkin tidak begitu besar, peranmu tetap sangat penting saudara. Karena tanpa Nahum, tanpa Habakuk, tanpa Obadya, kisah Abraham gak sempurna. Jadi saudara mungkin yang deklarasi di depan betul Pak Samuel, tapi tanpa yang dolingin rawa lumbu setiap hari tidak sempurna saudara. Mungkin saudara adalah bagian dari nabi kecil yang dolingin dan menyempurnakan semua yang luar biasa. Next slide. Ini kronologi kecilnya dari kisah Nahum. Saudara bisa lihat, artinya gini saudara, waktu dari penghukuman Tuhan datang, dari Nahum khotbah sampai penghukuman Tuhan datang atas Niniwe itu 20 tahun. Jadi Tuhan itu tidak pernah dalam keadilannya bahkan tidak pernah langsung door saudara. Dia beri kesempatan. Saudara bisa lihat 20 tahun ditambah 150 tahun itu 170 tahunan Tuhan beri chance untuk Asyur bertobat. Dari semua pengenapan di kitab Yesaya sudah ada, bangsa Asyur akan dihabisi bla bla bla. Tapi Tuhan beri kesempatan di dua, Yunus dan Nahum saudara. Saya nggak tahu saudara kenapa saya bahas ini, karena waktu saya mulai pemetaan soal Kongo, Tuhan bukakan ini saudara. Pak Joshua tanya ke saya yang saya nggak bisa jawab. Kongo itu kenapa sampai kena kutuk gitu? Saya coba doa apa ya alasannya. Saya baca di internet gak ketemu. Ternyata apa yang dilakukan Kongo beberapa mirip sama yang dilakukan Asyur. Kemiripannya apa? Pembunuhan besar-besaran. Beberapa bahkan kalau di Asyur sejarah ditulis sampai maafkan bahasa saya, ibu-ibu yang melahirkan itu dibelah dan bayinya dibelek dan itu dipersembahkan ke dewa, dan itu dilakukan ratusan tahun. Jadi ya ini paling gak buat saya yang di Afrika, saya coba cari ayatnya lagi, doakan saya saudara. Ini dua sisi. Kalau saudara saya kalau baca Alkitab saya baru ketemu ada dua orang yang dikatain kotoran manusia sama Tuhan. Satu Yerobeam, dua Asyur. Ayatnya bilang di Nahum 3, aku mau melempar kotoran ke mukamu. Saudara, berarti itu kan udah parah banget ya. Udah mentok, tapi di balik kemarahannya dia coba setting dan kirim dua orang untuk ayo tobat. Saudara, waktu saya baca ini, saya langsung ngaca ke diri saya sendiri dan saya bilang, Tuhan, ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Keringetan tuh kayak keren gitu loh Bu, lumayan. Turun 2 kilo kayaknya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi artinya buat setiap kita, Tuhan tidak pernah serta-merta langsung, ya kamu dihukum, berdiri di depan kelas. Enggak saudara, diberi kesempatan berkali-kali. Permasalahannya belum tentu kesempatan kita 170 tahun. Umur saudara mungkin berapalah saya nggak tahu. Tapi dia dalam keadilan Tuhan, dia beri kesempatan sama setiap kita. Tapi juga buat saudara yang diutus ke bangsa-bangsa, saudara juga tahu bahwa waktu kau diutus ke sana, di tengah kegeraman Tuhan atas bangsa itu, saudara menjadi orang yang datang dan entah bagaimana supaya tetap dalam keadilannya bangsa ini diluputkan. Amin saudara. Next slide. Di zaman Yunus mereka bertobat, tapi akhirnya tetap melakukan dosa yang sama yang generasi sebelumnya buat. Saudara, saya punya klip film. Maafin saya, klip film saya bukan drakor. Saya juga nggak gitu suka Netflix yang dokumentari. Saya punya film Cina, saudara. Maaf ya saudara ya. Nanti kalau saudara nggak ngerti Mandarin, saya artiin dikit-dikit saudara. Saya cuma tahu Ir Sanse Uliu Cipacu udah. Xie wo ai ni hao ma, selesai. Sing sang song sisanya ya. Saudara, videonya boleh siapkan. Saudara, ini adalah video real story. Sebenarnya endingnya tidak bagus, tapi mari kita belajar sama-sama. Saudara, di film ini sudah pasti bukan tentang percintaan. Saudara, di sini ada sebuah peperangan. Saudara yang tahu Cina pasti tahu. Saudara, ada yang namanya Zhuge Liang dan Masu. Mereka ini berperang melawan musuh utara.
Jadi musuh utaranya ini sedang menutup blokade untuk makanan dari mereka. Jadi mereka kira-kira mau menyerang satu tempat Jiting. Nah, gak usah dicari, Jiting pokoknya ada tempat zaman dulu namanya Jiting. Nah, tiba-tiba di tengah, saudara, Zhuge-Liang ini kurang bagus, ini harus diperangin. Soalnya arti namanya Sleeping Dragon. Nah tapi secara kapasitas dia ini keren banget saudara. Pinter, luar biasa. Tapi baru kali ini, satu kali di hidupnya dia salah pilih orang. Tapi mari kita tonton sama-sama. Song Sang Sing. Tolong suaranya, nanti saya ceritain dikit-dikit saudara. Si Ma Yi itu musuhnya. Ya inilah film saya sehari-hari Bapak Ibu ya. Dia galau karena kalau Jiting kalah, semua pertarungannya selesai. Dia pasti mau nyerang. Nah, Jiting ini saudara bukan peperangan utamanya, tapi cuma peperangan kecil. Tapi kalau ini kalah, selesai. Dia tanya, siapa yang mau? Menurut saya ini kayak green room ya. Siapa yang mau perang ke Bengkulu? Ayo, menurut saya ini green room sekali ya. Dikasih hitungannya, ada hitungannya saudara. Tempatnya kecil, susah bertahan. Tapi ini penting gitu. Ini menentukan dunia, kan gitu ya. Jangan dibercandain saudara cincaunya. Tadi udah ada yang mau cincau deh. Tempat ini penting. Dikasih hitungannya sama pemimpinnya, sama Zhuge-Liang. Dia bilang, Pak saya udah baca buku perang, bisa pokoknya. Art of War, Pak Joshua, mereka hafal. Bagaimana saya bisa kalah? Pokoknya saudara di sini, Zhuge-Liang itu udah galau. Kayaknya ngirim dia nih nggak benar. Untuk pertama kalinya dia buat one mistake di hidupnya. Dia mohon tolong kirim saya ke sana. Tolong kirim saya ke sana. Dia udah galau, dia udah tahu itu kayaknya bukan dia deh gitu. Nah di sini dia benar-benar memohon berkali-kali untuk diizinkan pergi saudara. Waktu saudara diizinkan dan tidak, saudara percayalah itu hitungan Tuhan yang sudah paling tepat hari itu saudara. Kalau saudara diutus kayak saya ke lampu merah, yes the best decision, itu hitungan yang terbaik. Tapi saudara jangan marah. Kita tonton lagi. Akhirnya ujungnya dikasih saudara. Tapi dia tahu itu salah. Dia dapat 25.000 tentara, artinya dia punya nyawa 25.000 harus dijaga. Oke, stop dulu sebentar, jangan pindah. Boleh stop dulu. Oke, thank you. Saudara, seru ya saudara ya. Daripada drakor muntah kita saudara ya. Ini film sejarah bagus. Ya kalau mabuk, sorry, mabuk. Drakor bagus saudara. Maksud saya percintaan itu penting. Karena cinta dengan Tuhan itu kita harus lebih dari haus yang. Maaf Bu, tadi maksud saya bagus. Maksudnya yang itu loh Bu, nikah sama hantu itu loh Bu. Kan di drakor ada yang nikah sama hantu itu yang, iya dosa Bu, betul. Di belakang ini marah. Maksud saya drakor juga bagus, apalagi sejarah-sejarahnya. Aduh, kita harus tahan maksudnya saudara ya, supaya nggak masuk Indonesia. Ini sampai mana tadi ya? Kita balik ke Cina dulu. Oh ya, jangan nonton drakor tuh, miss. Oh. Nonton aja, tapi satu episode nggak mungkin sih, nggak mungkin nonton drakor satu episode. Oke, lanjut. Alhamdulillah Yesus, sampai mana tadi aduh. Oh ya saudara, akhirnya dikasih. Sebenarnya ada nasihat yang dikasih saudara. Dia dikasih teman namanya Wang Ping. Nah, next. Dikasih strateginya. Boleh next saja? Belum. Yang tadi. Ya, lanjutin.
Wang Ping ini jenderal, jadi ini kepergian ini mungkin maaf bahasa saya ini selevel Pak Sam sama Bunita kira-kira gitulah. Mereka bukan orang biasa saudara. After, kalau kamu udah sampai bikin kemah 5 arah, udah dikasih tahu. Kasih mapnya ke saya, pemetaan sama kayak kita saudara. Asistensi habis ini. Kirim map ke saya, ayatnya. Ya kan Bu ya? Nah udah, sekarang siap-siap ke video kedua saudara. Di video kedua ternyata Masu tadi, dia memandang rendah perintah dari pemimpinnya. Dia kira ini cuman biasa, cuma perang biasa, mungkin cuma doling biasa. Tapi ternyata waktu tidak, bukan kita doling kadang ya pakai anggur, kadang pakai garam. Kita kadang nggak pakai anggur aja lah. Kalau disuruh garam ya garam aja udah. Kecuali saudara memang dapat sendiri dengan kuat. Tapi mari kita lihat video yang kedua. Di sini saudara Masu ini tuh pemuritan yang paling disayang sebenarnya. Jadi kegalauannya ini agak berbahaya. Saudara ini endingnya nggak bagus ya. Saya bukan mendoakan kita nanti salah ambil. Tapi mari kita belajar sama-sama maksudnya itu. Yang kedua, video kedua. Nah mereka udah sampai. Lanjut aja. Dia ngeremehin cuma tempat kecil cuma provinsi kecil. Santai aja lah, nggak usah doa-doa banget lah. Dia udah kasih tahu, kan kita udah disuruh bikin camp 5. Kita bikin di sana supaya begini, pertahanannya lebih mudah. Dia kasih tahu. Dan dia bilang nggak usah, ngapain? Gue lebih tahu. Song Sangsing lebih tahu saya. 那参军的意思是，你看，那儿有座山头，山上林木极广，乃天赐之险，不如就在山上屯军。那是一座孤山呐，四面皆无山岭相连。倘若魏军骤至，四面围攻。 Oke, stop. Song Sangsing, terima kasih. Saudara, jadi menurut saudara kita belajar sejarah sama-sama ya. Jadi dia sudah disuruh sama pemimpinnya untuk bangun camp 5 arah supaya musuh tidak bisa jebak. Tapi menurut dia saudara, dia pergi ke tempat yang paling ujung. Dia berpikir bahwa kalau tempat paling tinggi panah musuh gampang. Tapi yang tidak dia hitung adalah belakangnya pegunungan dan tidak ada jalan keluar. Artinya kalau musuh cuma tutup jalur masuk dan keluar. Dan permasalahannya adalah dari tempat sini ke sungai itu perlu ke sini dan belok kiri. Jadi pemimpinnya Zhuge Liang sudah tahu di situ ada sungai untuk air kalian semua. Artinya musuh tinggal gini saudara. Dia buat camp di sana, musuhnya nggak perlu perang. Jadi musuhnya ini menang tapi nggak berantem sama sekali. Dia cuma main beduk di sini nakut-nakutin. Yang datang 100.000 orang lawan 25.000 ya kalah lah. Tapi yang dia lakukan cuma main gendang sama tutup airnya. Dalam 11 hari 25.000 yang tadi dikepercaya mati semua. Saudara mungkin setiap kali saudara dan saya mungkin yang udah sering doling, ngapain sih kali ini pakai tepung? Menurut saya betul kata ibu tadi, gak usah nanya dulu kali. Karena begitu kita lakukan dengan sangat kuat dan luar biasa. Saudara gini, banyak orang suka marah. Ada orang chat saya gini, Baja, Bekasi kok banjir mulu ya? Sekarang gini, dari 2020 sampai 2025 tidak banjirnya ada 4 tahun loh saudara. Jadi ada 4 tahun Tuhan melindungi kita luar biasa. Itunya dilupa dihitung. Tapi mereka cuma lihat mana hasil-hasil perang. Udahlah gue doling terserah gue, gak bisa saudara. Menurut saya ini kita banget. Semua benar-benar ada hitungan saudara kalau lagi rapat sama tim, sama ketua masing-masing. Pasti dihitung. Nah saudara harus tahu kalau saudara masuk hitungan dan disuruh ke sebuah tempat, kamu orang yang terbaik untuk menyelesaikan di sana. Jadi jangan bilang, karena gak ada orang jadinya gua salah. You are the best untuk diutus ke sana. Engkau versi terbaik untuk menyelesaikan ke sana. Kalau bukan engkau yang tidak dikirim ke sebuah tempat, jangan marah saudara. Jangan marah. Kenapa? Karena begitu kau marah, kau melemahkan timmu sendiri.
dan kau membantu musuh. Loh saudara, teman siapa? Kita tahu semua visi yang dari Tuhan di tempat ini itu skala besar. Lawatan itu visi Tuhan yang coba kita doakan dan teriakan. Tapi begitu Tuhan beri firman-Nya, mari kita sama-sama coba tangkap dan percaya dan lakukan, saudara. Satu video ini saya tidak mau putar, tapi ini gak bagus. Ini bukan, dalam nama Yesus ini bukan tindakan profetik. Tapi ini supaya kita belajar sama-sama. Boleh? Yang terakhir. Akhirnya 25.000 orangnya mati semua. Dan ini keadilan yang saya mau bahas sama saudara. Kegalauan hati Tuhannya. Akhirnya mereka ngadu. Suaranya boleh kecengin dikit. Thank you. Dia nanya, Wang Ping kenapa kamu kalah? Saya udah kasih ide seperti yang kamu bilang, tapi dia marah. Wang Ping luput, saudara, karena dia nggak salah. Nah ini Masu disuruh masuk. Dari sisi apapun kita tahu dia sudah salah. Saudara juga harus tahu di sisi lain, setiap kali saudara diutus ke sebuah tempat, nyawa kota itu di tangan saudara. Tidak pernah cuma soal kamu sedang kabar baik atau enggak. Di atas itu loh saudara. Saya mau saudara nanti lihat matanya Zhuge Liang waktu harus menghukum Masu. Saudara bisa lihat kegalauannya. Dia nggak mau tapi harus. Intinya mereka sekarang ini harus kabur karena suplai makanannya udah nggak ada. Jadi selama 5 tahun mereka perang, selesai di sini. Dalam nama Yesus nggak ada dari kita yang dihukum mati di tempat ini, tapi ini buat kita belajar. Semua tugas kita serius itu saudara. Jadi waktu saudara, ayo KKR di Cikarang itu nggak main-main saudara, serius. Dia bilang ya hukum mati. Ini agak laki sih saudara ya. Nah ini sidang ilahi saudara, ini ada yang belain. Dibelain. Janganlah Pak, Masu baik loh Pak. Sayangnya Zhuge Liang bukan Tuhan Yesus saudara. Nah, tapi Wang Ping gak setuju. Gak boleh Pak, sikat Pak, gitu. Ini mungkin iblis pendakwah ya, mungkin ya ceritanya. Nah, ini ada pembela lagi. Dibelain. Ini jenderal juga saudara. Namanya Wei Yan. Ada 2 orang yang bela, 1 nggak setuju. Ada 4 orang yang berlutut, itu jenderal semua. Tapi saudara bisa lihat, coba lihat matanya Zhuge Liang saudara. Masu ini anak kesayangan, kira-kira gitulah bahasanya. Sedikit lagi maaf saudara, agak lama dikit maaf. Keputusannya udah diambil. Secara hukum apapun gak bisa kena harusnya.
拖出去50星星。 Oke, boleh di stop. 谢丞相。 Saudara, tolong nama Yesus, tidak ada yang mati di antara kita, tapi ini buat kita belajar sama-sama saudara, bahwa semua yang ditugaskan dari Tuhan lewat pemimpin saudara, seserius itu. Hidup dan mati. Saudara, saya juga dari dulu, kalau awal-awal saya nari, saya dengar, saudara sering dengar ini kan, acara ini menentukan nasib dunia. Dulu saya nggak ngerti itu maksudnya apa saudara. Dulu saya cuma penari yang begitu diomongin itu di Semarang, saya lihat banner api saya, apakah benar? Dengan banner ini saya akan menentukan Indonesia. Nyampe rumah berantem sama orang tua lagi. Apa benar? Tapi benar. Ya kamu masih berantem sih. Tapi boleh gak abis berantem tolongin negara lain dulu. Ya itu kita saudara, udah terima nasib aja. Abis itu baru kelar TPU lagi, sembuh lagi. Abis itu fight lagi. Itu udah kita yang di sini udah terima aja saudara. Halo saudara. Nggak ada yang mati, amin. Tadi kita buat belajar semua bahwa semuanya yang di lampu merah, yang dimanapun, Tuhan serius banget sama kita, amin saudara. Mari lihat semua tugasmu dengan lebih exciting, dan iya, saya jenderalnya di tempat itu. You are the best version untuk area sana. Oke, poin berikutnya nggak akan deg-degan saudara. Ini poin saya tadi, dalam keadilannya Tuhan selalu beri kesempatan buat setiap kita. Saudara, izinkan saya cooling down sedikit saudara. Saudara, saya mau bahas satu pertandingan sepak bola. Bukan cuma karena ini tim saya. Next slide. Saudara, ada pertandingan antara Madrid lawan City tahun 2022. Tapi yang mencengangkan adalah hari itu di atas kertas Madrid pasti kalah. Karena City-nya lagi bagus banget, lagi top perform. Saudara bisa lihat persentase kemenangan Madrid cuma 1%, ini sudah menit 90. Jadi sangat mustahil. Tapi saya mau tunjukkan satu videonya sama saudara, mari kita lihat dulu sebentar. Maaf, hari ini banyak video saudara. Ini pertandingannya, skornya 4-3 saudara. Sudah masuk menit 89. Saudara lihat presentasi tadi, tapi keajaiban terjadi. Saudara, Rodrigo ini mungkin bukan kayak Pak Luki di Manem, siapa ya? Kayak saya kali, atau Julia kali, atau Nike yang di belakang. Manchester City ini bagus banget. Ini tim kesayangannya Pak Steven saudara. Ini benar-benar menit 90 udah mau periwit saudara. They pray for a miracles arrive. Oke, stop. Nah, tapi menurut ada poin yang saya mau bahas saudara di video terakhir. Saudara gini, saudara bisa lihat di sepak bola tadi ini masalah mentalitas dan kemenangan. Saudara tahu orang-orang yang menang, mungkin betul kata Pak Joshua, kita tidak selalu menang di awal. Tapi iblis tidak bisa buat tanda titik di kisah hidupmu saudara. Iblis tidak bisa buat tanda titik. Tanda titiknya itu di tangan Tuhan. Mungkin dia baru koma saudara. Seperti juga kita sudah lewati sama-sama, naik pesawat semuanya, sekarang naik kapal sama-sama. We pray for miracles and miracles arrive. Bukan siapa yang sudah lihat itu berkali-kali di mana, boleh angkat tangan saudara. Miracles arrive. Amin. Amin saudara. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah, saudara, terlagi akan ada cuplikan, tunggu jangan ditayangin dulu. Pertandingan yang sama, tapi dari sisi bangku pemain. Saudara, saya mau kasih tahu di menit-menit terakhir yang masuk itu bukan semua pemain anak muda yang nggak tahu siapa, tapi di match krusial. Boleh video terakhir? Saudara mau bisa lihat ini ada Benzema, mungkin slap kayak Bu Iren kali ya, kayak saudara bisa lihat mereka ngedukung semua. Ini final moment lawan City. Kalau lawan Zaragoza mungkin nggak apa-apa kali. Ini pertandingan menentukan sekali saudara. Saudara bisa lihat mereka senang. Ayo, bahasa roh yang bener, ayo. Gitu kali ya, ayo woy. Berdoa, ayo. Tahan. Dalam nama Yesus mungkin, yes, ketahan. Saudara bisa lihat tidak ada ngomongin teman di sini saudara. Mereka saling dukung. Kamu yang maju, ayo maju. Yang doling, yeah, kita jebol sama-sama.
Geser. Aduh, salah lagu. Hosena harusnya mungkin gitu ya, nggak tahu. Maju saudara. Semua yang di sini pemain inti, jadi yang di dalam benar-benar cadangan 2 dan 3. Vallejo, saudara nggak kenal kok orangnya siapa Vallejo. Vallejo abang-abang cireng di depan. Ayo, yes, menang kita nih. Oke, stop. Videonya boleh putar aja, maaf, maksudnya video putar aja. Suaranya kecilin. Saudara bisa lihat bahwa ini yang diperlukan untuk lawatan dan semua tugas kita. Halo, amin. Waktu saudara lagi duduk yang diutus temanmu, saudara ada jauh, yes. Waktu saudara lihat fotonya, saudara gak marah. Apa sih ini? Doain 5 orang nangis, juga bisa. Yes, 5 orang ketemu Tuhan, besok 6 ya gitu loh saudara. Saudara jangan bantuin iblis menguras tenaga dari timmu sendiri. Dengan berantem gitu. Cuaks. Nggak bu, tadi cuaks itu apa ya? Gimana jelasinnya? Itu kayak apa ya bu? Kayak ya nanti lo bu. Gimana bahasanya? Saudara jangan jadi cuaks di tempat kita masing-masing. Dukung ya. Menurut saya Mahanen pemimpinnya begini semua. Saudara, saya setiap kali, saya suka sekali situasi, maaf, kalau misalnya KKR bareng Pak Joshua, saudara. Karena dari pinggir kami akan, saya nggak tahu beliau ngetes saya atau memang nanya beneran, hitunganmu gimana? Hitungan saya gini kok. Oke, maju, coba nyanyi. Nanti begitu gini, panggil lagi sini aja. Enggak gitu lagunya yang lain. Lagu apa? Ini, coba lagi. Dan saya nggak ada rasa. Saya nikmati momen itu, saudara. Oh gitu. Saudara, apalagi waktu Bread and Bloom, saudara. Ibu kan juga bread and bloom banget emosinya waktu itu. Waktu itu. Karena buat kepentingan dunia, nggak apa-apa saudara. Bukan ke saya doang, kita semua. Saudara, tunggu dulu, dengar dulu saudara. Tapi, waktu di acara itu, ibu kan duduk di pojok di sini. Saya masih ingat pertama kali nge-MC, ya selamat siang, saya dipanggil, sini. Kamu jadi MC di acara orang mati. Oh ya bu, harusnya gimana? Gini, waduh, oh siap. Ayo saudara, ada pop mie di sana, ada kopi di sana. Ya. Saya lihat ibu gimana? Mantap. Sikat. Dipanggil lagi, saya janji apa? Jangan tepuk tangan dulu. Saya dipanggil apa gitu? Saya nyanyi salah lagu. Oh baca kamu kalau nyanyi jangan gitu. Kasih ayat dulu ini. Oh ya maaf bu, lihat tuh Kaleo begitu. Oh ya maaf bu. Coba. Saudara angkat tangan. Seru saudara, serius. Seru. Cobain deh. Seru. Ini dari hati saya. Seru. Ini intermezzo, apalagi saya ini orangnya kan pelupa ya saudara ya. Berapa kali misalnya kayak ibu manggil gitu, oh baca saya mau buat ini. Apa tadi ya? Saya improvisasi ke sana, Tuhan. Ya udah. Menurut saya pemimpin kita juga luar biasa semua. Saya tahu beberapa pemimpin kita tidak semua struktur benar-benar tanya Tuhan dulu dan berubah setiap detik. Asik saudara. Matanya nggak usah dilihat siapa lah, nggak usah lihat ke Tuhan aja. Tapi itu bagus kan saudara ya. Bagus buat kita semua. Amin saudara. Membuat iblis gak tahu, gak kebaca strategi kita saudara. Jangan bandel kayak Masuk saudara. Udah dikasih tahu perbada dia malah bikin di gunung sana. Disikat lah. Yang terakhir, masih bisa saudara? Yang di kapal-kapal udah tidur tuh kayaknya, awas saudara. Kapal sana udah mau berangkat, awas geser dikit saudara ya. Ya ada kasur-kasur di situ soalnya. Sam, awas Sam, bobo Sam. Next slide. Slide yang terakhir. Saudara, ini saya mau bawa ke personal. Ini saya akan tutup dengan kesaksian saya dan bapak kandung saya. Sama Pak Dwi nanti kapan-kapan saudara. Sama Pak Dwi gak ada masalah soalnya. Sama yang ini. Saudara, if you want to see a miracle, be a miracle itself. Saudara, kalau memang keluargamu belum berubah, bukankah Tuhan sudah mengubahmu? Kamu yang bawa perubahan ke rumah. Saudara, saya masih ingat mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu,
Saya ketemu ibu di Mahligai dan ibu memberi saya arahan. Bagaimana saya bisa mulai menghormati orang tua saya dengan cara yang jelas. Beliau bilang, Ja, cara yang paling gampang kamu datang ke rumah orang tuamu, bapakmu misalnya, kamu cuma duduk dengerin dia ngomong. Kamu gak usah jawab, beliin dia makan, pulang. Saya bilang, oh gitu doang. Saya ini goblok saudara, saya butuh digituin. Oh caranya gitu doang. Saya kira menghormati harus tersungkur 3 kali gitu, enggak juga ya. Saya sebodoh itu, begitu ibu ngomong gitu, oh gitu doang. Saya coba saudara, akhirnya saya coba ke bapak saya. Saudara puji Tuhan bapak saya cuma suka es kelapa murah. Dan dia cuma suka nasi dan ikan di nasi padang. Jadi saya mulai dengan, saudara gini, saya sudah altar call hati bapak ratusan kali. Tapi ternyata ada area di dalam saya ini TPU ya. Saya tidak respect sama bapak saya. Di dalam saya gini, lu hidup syukur enggak ya udah. Yang tidak terkatakan, ini saya buka sama saudara ya, kan saudara keluarga saya. Cie. Saya nggak cerita ke yang lain saudara. Di gereja lain saya nggak bahas ini. Asik. Podcast banget ya. Nah, waktu saya mulai sadari, oh ya bener juga. Gini saudara, saya altar call hati bapak pulih-pulih. Tapi saya nggak altar call menghormati balik. Jadi gini, saudara bapak saya itu kalau diajak ngobrol kan nggak nyambung. Karena faktor drugs, belum sembuh. Jadi saya kalau ke rumahnya saya bawa es kelapa duduk, saya ikutin khotbah sharingnya ibu saya duduk. Saudara, bapak saya selalu putar lagu Benyamin S. Hujan gerimis aja. Selama 3 jam. Tidak ada lagu lain. Sampai apal saudara. Ikan asin diasinin. Jangan menangis aja. Bang Erik tolong. Saudara, dan bapak saya ngobrol nggak tahu dia ngomong apa saya nggak tahu. Omongannya nggak jelas. Tiba-tiba ngomongin partai, maksudnya benar-benar nggak nyambung karena efek narkoba. Saudara, jangan narkoba. Biar nggak kayak bapak saya. Kami ngobrol. Saya nyautin, iya pak. Iya itu dia bang, iya. Oh 3 jam. Dan belum 3 jam, sabar. Saya nunggu saudara tapi lama-lama saya sembuh juga di dalam. Untuk pertama kalinya saya sama bapak saya bukan pukul-pukulan saudara. Kami dengar lagu Benyamin bareng. Buat saya itu paling mesra mentok. Hubungan saya sama bapak saya, saudara yang punya hubungan keluarga full bersyukur makanya saudara. Saya seumur hidup gak pernah makan Ibu Vera Tambubolon, Subiardianto, bapak saya tadi, Obaja Reinhardt, iya saya belum pernah. Dan saudara yang masih pernah tuh bersyukur saudara. Jadi waktu saya makan itu nasi padang berdua, saya gak bisa pungkiri, saya agak nolak tapi, oh enak juga ya punya bapak gini. Dan 2 bulan kemudian, saya lakukan itu mungkin 2 minggu sekali. Ini kesaksiannya saudara. Bapak saya itu kan agak sakit saudara. Di hati saya udah gini, Tuhan ambil aja lah nyawanya. Firdaus. Tapi 2 bulan yang lalu bapak saya chat saya jam 11 malam. Obaja, dia panggil saya Nang. Saya nggak tahu nama Islam saya kan Imam Lutfi Dwi Chandra. Assalamualaikum. Dia panggil saya Nang, nggak tahu Nangnya dari mana. Minang Neng lah kayak Minang Suang, nggak tahu ya. Nang, dia manggil siapa nih? Saudara, tiba-tiba jam 10.30, Nang pulang, papa kangen. Papa pengen gudeg, dia bilang. Wah, papa saya Jogja. Oh, saya kira Minang Neng Bu Mabu. Kan saya Imam Lutfi. Sorry, salah maaf. Oh, ternyata bapak saya sayang saya, puji Tuhan ya. Ini dia bapak saya. Oh enggak. Dan enggak ada miss, saya bercanda miss, enggak ada beneran. Dicari mau miss yang enggak ada miss. Dan saya bilang, Nang, papa mau gudeg. Saya bilang, siap. Jam 10:30 malam. Ada nggak Nang gudeg 11 malam? Saya cari di Google Map, tutup semua. Saya bilang, ada. Saya bilang, Tuhan, papa saya cuma minta gudeg, masa saya nggak bisa kabulin? Saya lulusan Gaza loh ini. Lulusan Asmat.
Masa bapak saya minta gudeg 10:30 gak bisa. Akhirnya saudara mau tahu? Saya bilang, Pak, saya ke bapak saya di Keranji saudara. Rumahnya di Keranji. Saya ke Keranji, ada nggak? Ayo cari, di mana? Gak tahu, cari dulu aja. Saya untuk pertama kalinya 30 tahun hidup saya naik motor sama bapak saya tanpa tabok-tabokan saudara. Dulu biasanya kalau naik gini, saya naik motor. Saya kelima toko gudeg yang tulisannya open di Google Map. Waktu datang tidak buka. Saudara mau tahu, saya dari Keranji sudah nyampe Pancoran. Saya naik motor sampai jam 2.15. Saudara mau tahu kenapa saya nggak mau pulang? Tuhan, saya malu nih kalau nggak ketemu gudeg. Ini pasukan terdahsyat gimana ini? Buat bapak sendiri, hormat bagi Yesus, hormat bagi bapak yang di rumah juga harus ini. Saya cari saudara, saya udah nyerah jam 2.15. Dan akhirnya di Pancoran itu, saya di Pancoran bukan gang gede saudara. Saya udah tuh taruh HP, saya bilang ada belokan kecil, saya bilang Tuhan 1 gang lagi. Papa saya udah ngomong gini, Nang pulang aja. Iya pulang, kita pulang, saya bohongin ya, padahal mau belok lagi. Akhirnya saya belok, ketemu warung Indomie. Saya lihat warungnya, saya berhenti, saya nggak nanya, saya lihat warungnya, saya jalan lagi. Dipanggil, Mas, nyari apa? Ada gudeg gak? Di warungnya nggak ada tulisan apa-apa, saudara. Dibilang ada, baru matang. Itu jam 2.20. Dan akhirnya saya balik, saya turun, silakan Bapak Anto, nama bapak saya, silakan Pak Anto turun Pak. Saya lihat ke dapurnya, udah matang belum? Udah. Bisa dimakan sekarang? Bisa. Nangis saya saudara. Iya betul Yon, nangis ya. Akhirnya saudara, saya lihat bapak saya makan gudeg dengan nasi anget, saya sekali-kali nyenengin bapak. Dan saya nggak sepanjang di motor ada yang sembuh lebih dari altar call saudara. Karena begitu saya coba menghormati bapak saya, masih nyoba loh itu, saya belum hormat banget itu. Pintu terbuka, yang Tuhan lakukan jauh lebih besar. Keadilan Tuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau keluargamu belum berubah, kamu yang berubah berarti. Saudara percayalah, kemarin Sabtu saya masih ke rumah bapak saya, tetap lagu Benyamin, itu menderita sekali saya. Gak mau, ngamuk bu. Gak mau lagu itu. Saya udah sampai, terus sama dia sering pasang khotbah itu loh. Muslim-muslim gitu. Dia kayak peperangan rohani sama saya deh. Saudara saya sampai ganti khotbah Islamnya sampai ke lomba onta saudara. Supaya tetap Arab tapi gak khotbah ya. Ya saya berusaha lah, ini it's my family problem, tolong doakan saya. Tapi saudara yang juga sedang menghadapi realita. Di tengah semua yang masa Salomo, masih mari semangat dan tetap percaya saudara, amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya udah bu, maaf bu.